Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam lindungan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk memulai ya presentasi kita untuk in-house meeting kita ya. Mungkin kali ini sebagai fasilitator kita adalah Ibu Anggraini ya. Ibu Anggraini, ada Ibu Anggraini? Ya, saya ada, Bu. Baik, terima kasih Ibu ya. Nah, di sini kami ada berempat ya. Mungkin saya perkenalkan dulu. Saya sebagai moderator adalah Ibu Indi Garista. Untuk fasilitator kita adalah Ibu Anggraini dan peserta lainnya ada Bapak Yuwana dan Bapak Nasir. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik ya, terima kasih. Mungkin langsung saja kepada Ibu Anggraini untuk memulai meeting dan presentasinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih buat Ibu Indi Garista yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi kita tentang, di sini saya membawa definisi profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila ini sudah masuk ke dunia pendidikan. Nah, ini adalah memiliki peran penting dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila sendiri berarti adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, di sini bukan hanya untuk peserta didik profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu. Jadi untuk seluruh pemangku kepentingan, baik itu guru, baik itu kepala sekolah, baik itu siapa saja yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar kita. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Nah, apa saja itu? Dapat kita lihat bersama-sama. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua ada berkebinekaan global. Lalu yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, di sini saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang mana yang sudah Ibu terapkan dalam diri Bapak Ibu sekalian? Iya. Yang baik, sudah diterapkan. Silakan Ibu Indi. Yang sudah diterapkan mungkin kalau dari pemaparan Ibu sudah beberapa kita terapkan ya, khususnya berketuhanan Yang Maha Esa ya, karena kita masing-masing juga memiliki ajaran agama yang kita anut ya Ibu ya. Iya Bu Indi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, ada lain dari Bapak yang lain? Oke, sepertinya cukup ya. Nah, terima kasih Bu Indi telah tadi menjawab. Dia telah memiliki dalam mungkin rata-rata kita semua memiliki keenam elemen tersebut, dimensi tersebut. Nah, kita akan sekarang mengupas satu persatu dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Pancasila yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah. Nah, di Indonesia kan ada banyak sekali agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Dan nah, dalam setiap ajaran agama tersebut pasti ada perintah. Nah, sekarang saya mau tanya juga sama Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu taati dari perintah keagamaan Bapak Ibu? Boleh dijawab. Saya sholat. Iya Pak, salat. Iya, barusan tadi Bapak salat ya, sama Bapak Yuanda dan Ibu Indi juga. Oke, nah selain kita menaati perintah, terima kasih Pak Nasir ya. Selain kita menaati perintah, nah kita juga harus menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia,
kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, untuk beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakal mulia ini sama ya seperti sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dimensi yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, bahkan global. Nah, pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Jadi kita juga harus menerapkan toleransi kepada peserta didik kita. Nah, namun sebelum kita menerapkan ke dalam peserta didik kita setiap dimensi profil pelajar Pancasila ini, kita juga harus memulai dari diri kita sendiri. Kita terapkan dulu toleransi itu kepada diri kita sendiri sehingga dapat kita kasih tahu atau bagikan toleransi itu kepada setiap peserta didik kita. Nah, untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, ini saya setuju sama yang sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan diri yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksi proses dan hasil pengalamannya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau bertanya. Coba Bapak Ibu sebutkan pengamalan mandiri ini terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu sekalian. Contohnya mungkin saya coba dulu jawab Ibu ya. Ya, silakan Pak Nasir. Contohnya untuk anak didik kita, kemandirian itu adalah dalam mengerjakan tugas-tugas, tidak perlu lagi dibantu oleh orang tua atau siapalah orang yang. Jadi artinya bahwasanya anak-anak kita itu kemandirian anak-anak kita itu adalah mengerjakan tugas-tugasnya dengan sendiri. Gitu. Iya, baik Pak Nasir. Terima kasih Pak Nasir atas jawabannya. Nah, iya, mandiri dalam pengerjaan tugas, pengerjaan setiap tugas-tugas gitu ya Pak ya. Nah, iya. Untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran juga akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, kita akan lanjut yang keempat. Nah, yang keempat adalah bergotong royong. Pelajar Pancasila harap memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi yang pertama. Nah, yang kedua memiliki kepedulian yang tinggi, dan yang ketiga adalah berbagi dengan sesama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau bertanya lagi nih, apa pengamalan bergotong royong ini dalam setiap pembelajaran kita? Saya izin Bu, ya, silakan Pak Yuanda. Khususnya secara implementasi untuk peserta didik atau siswa, yaitu salah satunya dengan misalnya berdiskusi pembelajaran atau bekerjasama dalam mengerjakan tugas piket seperti itu. Karena banyak sekali manfaat-manfaat gotong royong, terutama adalah manfaatnya yaitu pekerjaannya menjadi lebih ringan seperti itu, dan mempererat hubungan persaudaraan. Mungkin yang itu aja Bang Reni. Oke, terima kasih Pak Yuanda. Nah, iya, bergotong royong itu bisa dilakukan peserta didik dengan cara bekerja sama, melakukan diskusi kelompok, dalam piket membersihkan kelas, mungkin seperti itu ya Pak Yuanda. Nah, terima kasih Pak Yuanda. Nah, kita akan lanjut ke yang kelima. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Nah,
Pelajar Indonesia yang bernalar kritis secara objektif, sistematis, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Pancasila perlu memperoleh dan memproses informasi. Jadi setelah dia memperoleh informasi, dia diproses gitu informasinya serta gagasan dengan baik. Lalu setelah dia memperoleh dan memproses setiap informasi tersebut, peserta didik menganalisa dan mengevaluasi setiap gagasan dan proses tersebut. Kemudian dia merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, seperti itulah alur jalannya dimensi bernalar kritis ini ya, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah kreatif. Nah, saya sangat suka ini. Nah, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, sesuatu yang asli, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Nah, pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan. Jadi, pelajar kreatif ini, setiap peserta didik dapat menemukan gagasan. Nah, setelah itu, peserta didik yang kreatif itu dapat memiliki karya dan tindakan yang orisinil. Nah, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi, dimensi profil Pancasila yang kreatif ini, peserta didik itu tersebut dapat menghasilkan gagasan, karya, dan dapat mencari alternatif terhadap permasalahan yang ada. Oke, nah sekarang saya mau bertanya lagi sama Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apa contoh pengamalan dimensi kreatif ini terhadap pembelajaran kita? Boleh Bapak dan Ibu? Ya, saya Bu. Oke, silakan Ibu Indi. Mungkin kalau dalam kreativitas sih sebenarnya banyak sekali yang bisa kita buat gitu ya, apalagi anak-anak gitu. Kalau di rumah mungkin misalnya kita kasih mereka bahan misalnya wortel gitu kan, mereka tinggal buat apa, mau buat kue ataupun hidangan makanan gitu kan. Nah, kalau di sekolah misalnya kan, kalau di sekolah mungkin dalam hal kreativitas mereka membuat membuat kreativitas untuk menghias kelas, misalnya di acara 17-an seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Ibu Indi Garista. Bagus sekali jawabannya. Nah, kreativitas itu bukan hanya di kelas, namun bisa di rumah juga ya Bu ya. Dari sesuatu hal yang orisinil, sesuatu hal yang nyata, sesuatu hal yang belum diapa-apakan dapat dibuat menjadi apa tadi Ibu bilang, bisa buat kue gitu ya Bu ya, bisa buat jadi kayak gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu Indi Garista. Juga di sekolah juga bisa membuat suatu karya gitu ya Bu ya. Mungkin untuk hal sederhananya dulu untuk di kelasnya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah bagus bisa dikeluarkan dan bisa menghasilkan uang gitu ya kan Bu ya. Oke, bagus Ibu. Terima kasih. Nah, kita akan melihat kesimpulan profil pelajar Pancasila dan rangkumannya. Nah, di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ada akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan bernegara. Nah, yang kedua, berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Nah, yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong ini elemennya itu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, yang keempat ada mandiri, pemahaman diri, situasi, dan regulasi.
Nah, selanjutnya bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, yang terakhir adalah menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan dalam berpikir dan dapat mencari alternatif dalam setiap permasalahan. Nah, kegunaan profil Pancasila ini dalam pembelajaran kita adalah merupakan upaya penerjemah tujuan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, yang terakhir, penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah itu dapat kita terapkan Bapak Ibu. Yang pertama dapat kita terapkan dalam intrakurikuler. Intrakurikuler itu maksudnya muatan pembelajaran, kegiatan, pengalaman belajar. Nah, yang kedua adalah proyek. Proyek ini pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, bisa kita kasih tugas sama mereka yang dinamakan proyek. Mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar, boleh dengan tetangga di kompleksnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, di dalam keseluruhannya itu dalam intrakurikuler, proyek, ekstrakurikuler itu terdapat pelajaran Pancasila. Nah, karena sudah terdapat pelajaran Pancasila, itulah yang akan menjadi budaya sekolah. Jadi budaya sekolah ini memiliki pelajaran Pancasila di dalamnya, Bapak Ibu. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga Bapak Ibu semuanya dan saya juga semakin mengerti dengan materi ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan kepada siapa tadi? Ibu Indi ya? Saya Ibu ya. Ya, atau sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah jelas? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas Bu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Angra ini ya, luar biasa. Yuk, kita beri aplaus dong Bapak Ibu ya untuk pemateri kita hari ini ya, yang telah menjelaskan tentang profil Pancasila. Baik ya. Tadi cukup menarik sekali kalau kita bahas kembali gitu ya. Dan harapan kita semoga kita bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak didik kita nantinya ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan mengucapkan, saya pribadi sebagai moderator, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, tetap Bapak Ibu. semangat.